mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, awakku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, awakku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Kita bersyukur kita mempunyai Yesus yang sungguh dahsyat. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, Shalom. Ya, di malam hari ini kita bersyukur kalau kita boleh berkumpul bersama kembali untuk kita doa malam bersama di tempat ini. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, meskipun melalui virtual Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Biarlah satu kerinduan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih. Dan kami siap membuka ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami rindu terus meninggikan Engkau,
yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah seumur hidup kami rindu membawa yang terbaik untuk Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi mari kita katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Yesus. Kami rindu terus meninggikan nama-Mu, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Sebab Engkau Yesus yang layak terus kami agungkan. Sebab Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit dari bersama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Yesus kita yang sungguh dahsyat. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita mempunyai Yesus yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Mari bersama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hidupku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencana-Mu.
diberkati pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami percaya, Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan iman kami Tuhan pada malam hari ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami datang merendahkan hati kami untuk kami boleh berdoa. Kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati bangsa kami dengan luar biasa. Anugerah Tuhan begitu besar dicurahkan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, untuk wakil, untuk setiap menteri yang boleh Tuhan tempatkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa untuk setiap mereka boleh menjalankan tugasnya. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau taruh orang-orang yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat untuk mereka boleh mengelola setiap kekayaan sumber daya alam bagi bangsa kami ini, supaya dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan setiap masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Kami juga bersatu hati pada malam hari ini Tuhan. Kami bawa setiap gereja-gereja Tuhan, baik di kota, di desa, dimanapun berada. Hamba-hamba yang Tuhan taruh, kiranya juga Tuhan taruh hati Tuhan yang luar biasa untuk mereka boleh membawa, menggembalakan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, supaya mereka terus bertumbuh dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bawa gereja di mana kami boleh digembalakan. Kami berdoa buat Pak Samuel Harto yang boleh Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa.
hikmat yang terus Tuhan curahkan, kesehatan yang luar biasa. Untuk Pak Sam boleh terus memberitakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya setiap kami terus belajar, untuk hidup kami terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga besar dari Pak Sam, Tuhan yang jaga, Tuhan yang memberkati. Juga kami bersatu hati Tuhan, kami bawa siap gembala-gembala FA yang boleh Tuhan pilih. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, hati yang luar biasa untuk boleh mengembalakan, untuk membawa setiap domba-domba yang dipercayakan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Sungguh kami bawa doa permohonan kami, Tuhan yang sempurnakan doa kami, dan kami berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kehendak Tuhan yang boleh jadi atas bangsa dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
malam hari ini hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang kami minta, diam di rumah Tuhan seumur hidup kami, menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Aku percaya. Mari yang percaya janji Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Amin. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapatku. Mari lebih sungguh lagi. Mari angkat kedua tanganmu hari ini. Mari engkau yang percaya, janji Tuhan malam hari ini. Amin. Ya Tuhan, setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari lebih sungguh lagi, sekali lagi. Engkau yang percaya malam hari ini. Aku percaya janji-Mu yang amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami bisa hidup, bisa sehat Tuhan. Hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami, semua oleh anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau berbicara malam hari ini bagi setiap hati kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu. Biar kiranya pengurapan-Mu turun dalam hidup hamba-Mu. Urapi mulut hamba-Mu, urapi pikiran hamba-Mu, urapi hati hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan dari kata-kata dan pikiran manusia. Semua berasal dari Roh Kudus. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Karena kami percaya dunia boleh bergoncang, bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya malam hari ini kami selalu diam duduk di bawah kaki-Mu. Karena kami rindu haus mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Mari berfirmanlah Engkau di tengah kami malam hari ini. Kami siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Luar biasa ya. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa hidup, sehat, bernapas. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara kasih Tuhan, biar kita di dalam doa malam ini semakin terus bernyala-nyala kepada Tuhan, semakin terus menyembah Tuhan. Jadi mari kita menyembah, mengisi kekosongan ini bukan hanya sekedar saudara yang ada di rumah hari ini. Bukan saudara sedang hanya duduk di depan saudara, tapi saudara harus merasakan yang namanya pujian, harus merasakan namanya hadirat Tuhan.
Jangan main-main dengan hadirat Tuhan, saudara. Karena ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan berkata, roh Tuhan ada di situ. Roh Allah ada di situ. Saya percaya malam hari ini, roh Tuhan yang sama yang hadir di gereja ini, roh Tuhan juga yang hadir di rumah saudara hari ini. Dan roh Tuhan juga yang akan melawat saudara malam hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, kita langsung buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25, saya akan bacakan ayat 11 sampai yang ke-18. Baru nanti kita lanjutkan seterusnya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ke-18. Saya akan bacakan, saudara dengar. Dikatakan di sini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Perhatikan, yang seorang dikatakan 5 talenta. Yang seorang lagi diberikan 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Langsung 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, seterusnya sampai 30, saudara. Nanti akan saya terangi sampai 30. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Perhatikan. 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dia yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28.
Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama kita baca ayat 30. 1, 2, ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa bulan ini selalu Tuhan berbicara kepada saya tentang akhir zaman. Kemarin saya berbicara tentang 4 kriteria orang Kristen. Ada orang Kristen yang tanah bertumbuh di jalan, ada yang bertumbuh di tanah berbatu-batu, ada yang bertumbuh di semak duri, dan yang keempat bertumbuh di tanah yang subur. Ini menggambarkan kehidupan hati kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa? Menantikan kedatangan Yesus Kristus, mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus, yaitu sang mempelai. Lalu kemarin saya sudah pernah juga mengkhotbahkan sebelum ayat ini, yaitu di Matius yang sama di pasal 25, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara, Alkitab berkata di pasal 24-25 ini bicara tentang akhir zaman. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bicara tentang gadis bodoh dengan gadis bijaksana itu. Kemarin kita sudah belajar banyak, saudara. Mereka dikatakan sama-sama punya minyak, sama-sama punya pelita. Tetapi apa, saudara? Yang 5, yang bijaksana, selalu dia memiliki persiapan. Yang satu lagi, dia punya pelita tapi dia tidak punya minyak, tidak punya persiapan. Lalu dikatakan sang mempelai datang. Ketika sang mempelai datang, lalu apa yang terjadi, saudara? Pintu dibuka. Ketika pintu dibuka, yang gadis yang bodoh sibuk dengan mengurusan minyak, sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga dia pergi membeli minyak ke tempat yang lain. Dan orang yang gadis bijaksana, dia masuk ke tempat perjamuan yang sudah disediakan. Dan ketika saudara gadis yang bodoh ini kembali ke tempat, ternyata pintu sudah ditutup. Ini menggambarkan apa, saudara? Bahwa kehidupan itu sekali, kesempatan itu juga sekali, tidak pernah 2 kali. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita malam hari ini untuk kita betul-betul menghargai panggilan, menghargai hidup kekristenan kita. Karena Yesus sudah mati memberikan nyawanya dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu kita gerejanya sebagai tubuh Kristus. Mari saudara persiapkan hidup kita menanti hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang talenta. Dikatakan judul firman Tuhan malam hari ini perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Perhatikan kata-kata ini. Dikatakan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawahi kata hamba. Berarti ada hamba, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada hamba. Siapa ini hamba? Siapa ini Tuhan? Cerita ini berkata begini. Tuhan ini menggambarkan dia seorang kaya. Dia pemilik segalanya. Dan si Tuhan ini dia mau pergi ke satu negeri. Yaitu ke negeri seberang, ke negeri orang lain. Nah, sebelum dia pergi ke satu negeri, dia panggil itu hamba-hambanya. Sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia mau pingin semua hamba-hamba yang ada di rumah itu. Dia rindu mereka boleh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh sang Tuhan tersebut. Itulah sebabnya saudara dipanggil hamba-hamba ini.
diberikan kepercayaan, diberikan saudara otoritas, ya kan? Untuk apa? Jadi orang dipercaya. Jadi kita bersyukur saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Saya merenungkan saudara, apa itu maksud ini? Perumpamaan ini. Ternyata saudara, ayat 14 ini menggambarkan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu menggambarkan Yesus. Negeri menggambarkan Yerusalem baru, surga. Jadi Yesus datang ke bumi, disalib, disiksa, dibunuh, mati pada hari pertama, bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Dia menebus seluruh umat manusia. Ketika dia bangkit, dia menyelesaikan semua perkara-perkara manusia. Itulah sebabnya dia berkata selesai. Artinya apa? Yesus sudah mengerjakan keselamatan lewat kematian pengorbanannya. Lalu kata negeri ini berbicara tentang Yerusalem baru. Yesus harus pergi ke negeri, ke Yerusalem baru, ke surga. Nah sebelum dia naik ke surga, ada pesan-pesan Yesus yang diberikan kepada gerejanya. Apa itu pesannya? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Markus 16 ayat yang terakhir. Lukas 24. Jadi saudara kasih Tuhan, pada waktu itu Yesus ini ingin memberikan pesan. Kenapa? Yesus berkata bahwa gerejaku kudirikan di atas batu karang yang teguh, alam maut tidak menguasainya. Artinya apa? Gereja itu dipercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi ada regenerasi dari mulai zaman Nabi sampai kepada imam, sampai kepada Yesus, sampai kepada Rasul. Dan sampailah kepada bapak-bapak gereja, sampailah kepada saya dan saudara sebagai hamba Tuhan hari ini. Artinya apa? Pesan ini harus dikerjakan semua gereja Tuhan. Pesan ini harus berjalan saudara. Subhanallah, kenapa berjalan? Yesus merindukan agar kita semua gerejanya, umatnya, boleh bersama-sama terangkat ke negeri yaitu Yerusalem baru. Itulah sebabnya saudara kata, dia memanggil hamba-hambanya. Siapa itu hamba-hambanya? Saya, saudara, semua kita orang yang percaya kepada Yesus adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Yesus berkata, pesan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Dikatakan, aku akan mencurahkan Roh Kudus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan Roh Kudus ini diberikan kepada gerejanya, saya dan saudara. Supaya apa? Ada modal, ya, ada bekal. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya saudara, dia tidak mengutus sebelum dia tidak menurunkan Roh Kudus. Dia menurunkan Roh Kudus di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul 2, semua orang dibaptis oleh Roh Kudus. Terjadi perkara-perkara yang besar. Terjadi transformasi. Terjadi pergerakan yang luar biasa. Sehingga terjadi yang namanya kata gereja, eklesiologi. Karena pergerakan-pergerakan janji yang Yesus berikan saudara. Dan saudara tahu ketika Yesus sudah memberikan janji, tujuannya apa? Pergi. Jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Artinya semua bangsa akan dengar Injil. Semua bangsa akan tahu Yesus. Makanya ada satu ayat bilang, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, itu pada akhirnya nanti akan diakui manusia. Nah sebelum itu terjadi, dia mengutus gerejanya, saya dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepadanya. Apa itu harta? Harta ini bicara keselamatan. Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Harta keselamatan yang saudara miliki adalah harta yang tidak bisa ternilai. Katakan amin. Kenapa tidak bisa ternilai? Saudara,
orang terkaya di muka bumi ini sekalipun kumpul berapapun hartanya, tidak akan bisa seorang pun yang bisa membeli surga. Artinya apa? Betapa mahalnya surga itu. Gak bisa dibeli dengan uang emas dan perak. Jadi saudara kasih Tuhan, surga didapat diberi dengan cuma-cuma. Oleh siapa? Yesus Kristus. Nah karena diberikan itu saudara, dipanggil saya dan saudara, dipanggil gerejanya. Barulah kita lihat di ayat 15. Dikatakan, ketika dipanggil apa yang terjadi? Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Berarti ada perlengkapan. Yang seorang lagi ada 2 talenta. Dan yang seorang lain lagi ada 1. Dikatakan, perhatikan ayat ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, perhatikan kata-kata ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan Yesus memberikan talenta kepada gerejanya. Memberikan karunia. Memberikan kuasa, memperlengkapi gerejanya. Dia tidak mengutus gerejanya dengan kekosongan, tapi dia menurunkan Roh Kudus. Dia mengutus para rasul sehingga mereka mengalami transformasi. Sampai hari ini kita bisa berada di gereja TOC karena ada transformasi para rasul dan para bapak-bapak gereja sehingga sampai ke sekarang kita ini. Nah saudara, kita inilah yang akan membawa terus regenerasi kerajaan surga ini. Lalu dikatakan, ya 15, seorang diberikan 5, jadi diperlengkapi. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Jadi kita sebagai orang percaya harus, maksudnya apa? Diperlengkapi untuk apa? Iya kan? Sekarang pertanyaannya, Tuhan memberi sesuatu itu untuk apa? Berarti ada maksud dan tujuan, ya kan? Tuhan memperlengkapi, memberi talenta kepada gerejanya, kepada saya dan saudara untuk apa? Agar kita gerejanya berfungsi. Sehingga ada regenerasi terus. Ada transformasi. Ya, untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Menjadi garam dan terang Kristus di tengah dunia yang begitu gemerlap ini. Jadi Tuhan ingin gerejanya bersinar. Menerangi setiap kegelapan yang ada di muka bumi ini. Dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Lewat talenta itulah saudara, itu sebuah pertanggungjawaban yang diberikan kepada saya dan saudara. Seharusnya kalau sudah dipercayakan saudara talenta, dipercayakan kerajaan surga, sebenarnya bangga dong kita, ya toh? Bangga dong kita menjadi hamba Tuhan. Bangga dong kita jadi pelayan Tuhan, ya kan? Jangan sampai kita saudara melayani aras-arasan, ikut Tuhan aras-arasan, kok aku lagi, kok aku terus, jangan. Banggalah saudara, saudara dipercayakan oleh Tuhan. Siapa yang mempercayakan? Raja di atas segala raja. Untuk apa? Pekerjaan surga. Jadi orang dipercaya. Dikatakan ada 5. Ada 2, ada 1. Jadi masing-masing kita semua diberikan talenta saudara. Ada yang punya talenta itu banyak, bisa 5. Contoh misalnya dalam dunia pelayanan. Ada yang diberi talenta 5. Misalnya contoh, sudah bisa main keyboard, bisa main bass, bisa main drum, bisa main gitar, melodi, apalagi bisa nyanyi, ya kan? Bisa khotbah. Itu adalah talenta saudara. Jadi setiap apapun yang saudara dapatkan itu adalah talenta. Nah untuk bisa mengasah talenta dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Setia dalam perkara kecil. Kalau kita tidak setia, talenta yang Tuhan percayakan bagi kita, jangan pernah harap kita bisa melipat gandakan talenta itu. Saya ingat dulu saudara. Saudara kita Justin ini kan, dulu datang di TOC bergabung. Saya ingat, saya kan dulu sering ke penjara. Dia kalau song leader, ya pimpin pujian pertama-tama belajarnya di Medaeng. Saya ingat itu. Kalau dia pimpin pujian, bukan hanya kuping saya yang ini, nyamuk pun bisa mati semua saudara. Kenapa? Suaranya masih apa?
masih pals. Gitu loh. Pals. Kuncinya C, dia mainnya di A gitu kan. Jadi hancur-hancur betul. Tapi saya lihat luar biasa saudara. Saya lihat dia ketika jadi song leader, suaramu kok bisa bagus Jus gitu, saya bilang gitu. Bisa pimpin pujian sekarang. Ya nggak jauh-jauh beda lah dengan suara saya. Suaranya lebih bagus daripada suara saya maksudnya. Jauh lebih bagus mah. Nah saudara kasih Tuhan. Saya lihat apa? Dia pimpin pujian. Dipercayakan terus. Kita semua di sini dipercayakan terus. Di radio. Dipercayakan lagi yang lain. Jadi itulah yang disebut namanya talenta saudara. Jadi ketika kita perkara kecil dipercayakan pelayanan apapun, jalan. Jangan kalau dipercayakan pelayanan A, terus B, pelayanan C, kok aku lagi, kok aku lagi. Jangan saudara. Karena dikatakan di sini, masing-masing Tuhan itu memberi talenta menurut kesanggupannya. Perhatikan ayat ini. Menurut kesanggupannya. Artinya apa? Tuhan tahu kapasitas setiap kita manusia. Asal kita mau dibentuk sesuai rencana kehendaknya. Dan saudara tahu, untuk kita bisa mengembangkan talenta itu perlu yang namanya kesetiaan. Perlu namanya komitmen. Tanpa komitmen, tanpa kesetiaan, tidak mungkin kita bisa melipatkan dengan talenta. Contoh saudara, saya sekolah Alkitab, saya adalah orang yang paling diragukan. Ada itu, adik kelas saya bawa ke sini semua. Gini-gini pun diragukan, banyak jiwa saudara di sini. Eskiel tak bawa sini, Ella tak bawa sini. Bahkan yang lain-lain dari kampung saya Medan, saya bawa bertobat semua. Walaupun saya diragukan maksudnya kependetaannya. Oh berantem terus, di asrama berantem terus saudara. Tukang pukul, ada juga tukang pukul loh di asrama saudara, di asrama sekolah Alkitab. Jangan saudara pikir tukang pukul cuma di penjara. Dan apa saudara, itu proses bagi kami saudara. Bahkan saya dicap tidak mungkin jadi pendeta. Pendekar iya saudara. Tapi ketika mereka melihat saya bergabung di TOC ini. Dan jujur saya banyak belajar di TOC ini. Banyak belajar dari nol. Dan apapun sebelum saya masuk di TOC ini, semua pelayanan apapun, saya sudah jalani saudara. Ketika saya praktek saudara, sekolah Alkitab. Suatu ketika saudara, saya kan praktek semester 4. Belum bisa kubur orang mati. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, ada orang mati, saya disuruh ke kuburan. Dengan 4 pendeta, 3 pendeta. Pendeta pembantu dan pendeta muda. Saya kan masih belajar, mereka sudah khotbah. Jadi ini mayat ini sudah tinggal mau turunkan. Tapi gembalanya belum datang waktu itu. Akhirnya bingung lah dengan yang 3 ini. Ditelepon, gembalanya bilang, saya tidak bisa, kalian yang ngatur. Bingung mereka 3 saudara. Loh, si A bilang kamu aja. Si B bilang kamu aja, si C bilang kamu aja. Jadi mereka baku tuduh-tuduhan saudara. Karena nggak ada yang mau dan nggak punya pengalaman. Saya pun nggak pernah nanam orang. Saya ditunjuk, kamu aja, kamu sekolah Alkitab. Loh, ya memang sekolah Alkitab tapi nggak pernah bagian kubur mengubur gitu kan. Tapi puji Tuhan saudara. Ketiga teman saya tadi, yang 3 itu tidak mau saudara untuk terjun dalam hal itu. Mereka menunjuk saya mau, ya sudah, karena saya sudah sering melihat orang ngubur gitu kan, dan tahu ayatnya itu kan, sudah, ya saya praktekkan aja seperti orang yang ngubur gitu kan. Dari pengalaman itu saudara, saya kubur orang hari itu, dan puji Tuhan sampai hari ini di TOC. Setiap orang mati kita kubur. Artinya apa? Ini namanya talenta. Coba saya tidak pernah kubur orang. Coba saya tidak berani menolak pelayanan. Tidak pernah saya ngerti bagaimana cara kubur orang. Ini yang dimaksud saudara. Talenta itu harus setia. Pelayanan itu tidak boleh pilih-pilih. Kadang-kadang saudara, sebelum corona ini, di TUC ini kan pelayanan luar biasa saudara. Sebentar saya khotbah di bawah. Sebentar lagi gitar sekolah minggu di bawah. Sebentar lagi 2 syafaat. Jadi ya semua harus dilayani. Saya punya prinsip begini. Apapun yang kulakukan,
Aku tahu itu saya melayani Tuhan. Mau itu pelayanan kecil, pelayanan besar, saya harus setia. Makanya apa? Ya puji Tuhan. Ya apapun pelayanan yang Tuhan percaya bagi saya, di bagian apapun, saya mau kalau orang lain tidak mau. Dan saya siap karena saya hamba. Itu yang dimaksud saudara. Makanya 5 talenta itu tidak akan bisa berkembang tanpa kesetiaan. 2 talenta itu tidak akan bisa bertumbuh tanpa kesetiaan. Ada yang namanya kesetiaan, ada yang namanya kemauan, ada yang namanya komitmen. Baru akan tercipta itu talenta. Ada satu namanya pelipat gandaan. Makanya di tempat ini saudara, kalau Anda mungkin cuma pemain keyboard pertama, terus bisa jadi pemain drum, bisa jadi pemain bass, bisa jadi pemain gitar. Ya, apalagi bisa pemain rebana dan tari-tarian. Bersyukurlah saudara kasih Tuhan. Kenapa? Tuhan masih percayakan karena dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi orang bisa dipercaya. Gitu loh saudara. Nah, masalah dikatakan ada 5 ini. 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Jadi yang 5 talenta tidak boleh ngomong, kok aku terus, aku yang main gitar, aku yang khotbah, aku yang keyboard. Kenapa kamu cuma 2 aja, cuma main rebana dan tari-tarian gitu kan. Dikatakan tidak usah komplain. Atau yang 5 ngomong, enak, kamu cuma 1 apa? 2 syafaat. Wah, aku keakean pelayananku, jangan. Amin. Tidak boleh membanding-bandingkan dan tidak boleh menuntut. Jadi yang 2 pun tidak berkata, kok kamu 5, kok kamu 1, kok aku 2. Gak boleh juga menuntut saudara. Atau yang 1 bilang, kok aku 1, kok cilik banget. Kenapa enggak 5 aku, kenapa enggak 2. Jangan saudara, pelayanan itu milik Tuhan. Dikatakan ketika setia dari perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara besar. Itu pelayanan. Jadi apa saudara kasih Tuhan? Dikatakan ada 2 ini. Orang yang 5 talenta, kenapa Tuhan berikan itu kepercayaan? Karena Tuhan tahu, lo sanggup, mana gua kasih 5. Makanya dikatakan di sini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2 dan yang seorang lagi, lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Gitu loh saudara. Yang kedua, dia juga bisa 2, jalani. Tidak usah lihat kiri kanan. Yang 1 ya udah 1. Berarti lo cuma digitu. Jangan maksa. Artinya apa? Kapasitas kita. Tuhan tahu. Kita bisa angkat 10 kilo. Jangan coba-coba 20 kilo. Nanti ketimpa nanti gitu loh. Sudah. Iya sudah pas. Tuhan lebih tahu saudara. Ya. Baru ayat 2:16. Dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Jadi dipercayakan 5. Siap, jalan saudara, pelayanannya jalan. Pelayanan apapun berhasil. Dari 5, dia dapat 5, berarti berhasil, dilipat gandakan. Lalu ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang 2 juga siap, jalan. Dapat 2 talenta. Lalu 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ini yang bahaya. Dikatakan 1 talenta itu pergi dan menggali lubang, digali lubang saudara. Disimpan di tanah, di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya apa? Hamba yang tidak bisa dipercaya. Hamba yang tidak bisa dipercaya, hamba yang tidak setia. Perhatikan ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Apa itu artinya? Ini hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi Tuhan itu pergi ke luar negeri. Ini menggambarkan Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang kedua. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk membawa kamu, saya, kamu, kita semua gerejanya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara kasih Tuhan, lalu itu janji Yesus kepada gerejanya di Yohanes 14. Yesus
Ketika sebelum dia datang, di ayat 19 ini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi artinya Yesus akan kembali ke bumi. Ngapain? Untuk membawa saya dan saudara, gerejanya. Supaya apa? Supaya kita ini dibawa ke satu tempat yang mulia. Apa itu? Yerusalem baru. Aduh, luar biasa saudara kasih Tuhan. Mari saudara, jangan sampai kita tidak terangkat. Rugi sekali saudara. Mari persiapkan hati kita. Jangan kita terkontaminasi dengan dunia ini. Jangan kita saudara diperlemah, diperdaya oleh situasi dunia ini. Membutakan mata pikiran kita, hati kita. Sehingga kita terobsesi terikat dengan dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan serupa engkau dengan dunia. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa? Karena Yesus datang bukan main-main. Yesus datang bukan lagi sebagai hamba, tapi dia sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia datang kali pertama, dia berikan keselamatan, kasih karunia. Kedatangan Yesus kali kedua bukan lagi bicara kasih karunia. Dia datang sebagai hakim. Dia akan membawa setiap umatnya. Jadi ayat 20 sudah kasih Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu yang kedua dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Perhatikan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Halo, luar biasa saudara kasih Tuhan. Kita kalau dengar firman ini harus punya semangat. Pingin masuk dong ke Yerusalem. Gak tahu kalian mau masuk gak ini? Jangan-jangan mangkuk-mangkuk apakah kelaparan gitu kan? Amin saudara ya. Mari kita punya antusias untuk menunggu Yerusalem baru. Persiapkan saudara hati kita. Persiapkan hidup kita saudara. Kita tidak tahu kedatangan Yesus itu kapan. Tapi Alkitab berkata sudah dekat. Kenapa? Tanda-tanda itu sudah dekat. Lalu ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih Tuhan, mari kita menjadi hamba yang setia. Firman Tuhan malam hari ini memberikan dorongan bagi gerejanya, saya dan saudara, untuk kita boleh mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Kenapa? Mari kita saudara, apapun talenta, apapun pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, mari itu kita kerjakan. Kita layani dengan segenap hati. Karena saudara bukan melayani manusia, tapi saudara melayani Raja di atas segala raja. Saudara bisa merenungkan Paulus. Paulus itu luar biasa loh saudara. Iya kan? Dilempar batu, terkatung-katung, dipatok ular, dipenjara, disiksa. Tapi kok iso setia gitu loh ya kan? Bisa setia, kenapa? Ini loh saudara, Yerusalem ini. Yerusalem ini saudara yang dinantikan. Bukan penderitaan yang sekarang yang kita ini. Hidup yang selama-lamanya saudara. Hidup kekal dan kesempatan itu tidak pernah 2 kali. Sekali. Kapan? Di bumi ini. Makanya yakinkan hidup kita ketika Yesus datang. Biar saya dan saudara boleh beroleh Yerusalem baru. Saudara dan saya terangkat dalam Yerusalem baru. Lalu dikatakan sudah kasih Tuhan, mari kita setia dalam talenta itu. Saudara tahu, ketika saya pelayanan saudara, saya dulu udah pernah bercerita ya pelayanan di rumah mamanya Ko Joni. 3 tahun saya pegang PD di sana saudara. Saya diutus dari gereja yang saya praktek 3 tahun. Saya jalan kaki dari gang ke gang Wonorejo itu saudara. Jadi semua pelayanan tidak akan bisa dipelajari. Ketika kita terjun dalam dunia pelayanan baru kita tahu apa talenta kita. Saya tidak pernah mengerti bagaimana cara mengusir setan walaupun saya banyak baca buku-buku tentang setan. Tapi ketika saudara kasih Tuhan, saya dipanggil suatu ketika usir setan. Di lapangan lagi.
Dan saingan dengan dukun lagi saudara kan. Dan ada kesurupan 2 minggu, diusir dukun, setan pergi masuk lagi. Dipanggil lagi dukun B, diusir, setan pergi masuk lagi. Setan ini dahsyat ya pikirnya. Jadi dipanggil lagi, oh di sana paling jago ada dukun yang luar biasa. Dipanggil, diusir, setan keluar masuk lagi. Jadi setan pun ada urutannya saudara. Jadi suatu ketika dipanggillah pendeta. Pendeta juga usir itu setan. Setan keluar, besok masuk lagi saudara. Jadi singkat cerita kemudian saya penasaran. Sudah panggil dukun, sudah panggil pendeta, terus panggil saya. Saya pikir, saya penasaran. Kenapa? Kok bisa keluar masuk itu kenapa? Saya ke sana saudara. Nah ketika saya ke sana saudara tahu. Rame, oh di kampung kan. Di kampung di jalan gitu, rame. Waktu itu dia kesurupan manifestasi. Ada dukun saudara. Ketika dukun itu baca-baca mantra segala macam. Lalu kupingnya itu saudara disepul gitu. Gitu kan. Jadi gini-gini ya namanya kuping dia kan geli gini-gini saudara. Orang pikir oh mantranya udah masuk. Udah bereaksi padahal ya kupingnya disepul saudara. Jadi gini-gini deh saudara. Saya pikir ini akhirnya sampai 1 jam saya tunggu dia. Setelah itu dia pergi setannya masih balik lagi. Saya minta gitar. Ada gitar? Ada. Saya tidak punya tim-tim. Saya sendiri. Belajar saya. Karena waktu saya dilepasi ilmu saya kan nyanyi. Nyanyi gereja. Ada kuasa. Saya manifestasi. Saya nyanyi juga. Ada kuasa dalam. Tiba-tiba manifestasi saudara. Jadi ternyata setan bisa kita ajak omong. Singkat cerita. Dan apa yang terjadi saudara? Saya usir dalam nama Yesus. Saya penyembahan. Sehingga cerita. Setan itu saudara pergi keluar. Saya baca itu Alkitab. Kurangnya kenapa? Pendeta tidak kasih Alkitab, firman Tuhan. Ya kan? Saya kasih Alkitab. Yesus mengusir setan. Baca. Setiap dia datang bilang dalam nama Yesus. Setiap setan datang dalam nama Yesus. Jadi setan datang dalam nama Yesus pergi setannya. Mau masuk lagi dalam nama Yesus pergi. Sehingga apa yang terjadi saudara? Baru mengerti namanya dunia persetanan saudara. Karena apa? Karena setia dalam perkara yang kecil. Jadi kita merindukan saya dan saudara kita semua. Apapun pelayanan yang dipercayakan. Baik itu pelayanan doa, pujian, penyembahan. Apapun itu. Atau pemegang kolekte. Asal kita setia dalam perkara kecil. Tuhan pasti akan tambahkan perkara yang besar. Pemain musik maju-maju ke depan. Dikatakan karena itu ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari di tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu. Ini saudara. Ini yang paling ngeri 28 ini. Ini namanya hamba yang tidak berfungsi. Hamba yang tidak berfungsi saudara. Dikasih talenta, dikasih keselamatan, dikasih karunia. Ternyata apa? Tidak berfungsi. Jadi kita mau jadi orang Kristen yang berfungsi, yang berdampak. Harus jadi garam, jadi terang Kristus. Untuk apa? Menerangi segala kegelapan yang ada di muka bumi ini. Jadi hidup kita, kekristenan kita harus menjadi rasa. Bisa dirasakan oleh orang lain. Bisa dirasakan oleh sekitar kita. Istri suami merasakan hadirat Tuhan. Merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Antara pemimpin perusahaan dengan karyawan merasakan garam. Merasakan kasih Kristus terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Kenapa? Kalau kita nanti sudah tidak lagi berfungsi. Menjadi sekedar cuman orang Kristen. Tidak berbuah, tidak berfungsi, tidak pernah jadi garam, tidak pernah jadi terang. Itu dikatakan 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapapun tanpa saudara dan saya. Tuhan bisa utus siapapun tanpa saya dan saudara. Tapi pertanyaannya, kalau saudara dipercayakan Tuhan 1 talenta, mari kerjakan itu. Lakukan itu dengan setia. Supaya apa?
bukan banyak kecilnya talenta, tapi bagaimana kesetiaan kita untuk bisa menjalankan talenta kepercayaan Tuhan berikan bagi kita. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi ketika orang yang 5 talenta, 2 talenta, mereka menjalankannya sehingga mereka diberi. Apa ini kata diberi? Diberi mahkota. Jadi ada mahkota yang akan diberi. Lalu dikatakan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang ngeri itu di 30 saudara. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, saudara kasih Tuhan, mari malam hari ini, mari kita menjadi hamba yang setia. Perkara kecil, pelayanan apapun, pekerjaan Tuhan apapun, mari kita setia dalam perkara kecil. Supaya apa? Tuhan tambahkan perkara yang besar. Terus Tuhan tambahkan perkara yang besar. Terus Tuhan tambahkan perkara besar. Sampai Tuhan katakan, terimalah anakku kemuliaan. Engkau layak untuk menerima Yerusalem baru. Mari saudara kasih Tuhan. Amin firman Tuhan malam hari ini. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ya Tuhan. Mari semua bangkit berdiri jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita jadi hamba yang setia, bisa dipercaya oleh Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, percaya. Mari lebih sungguh-sungguh sama-sama katakan, angkat kedua tanganmu. Seumur hidupku, amin, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu. Amin. Mari lebih sungguh lagi mengiringku seumur hidupku. Amin. Ya Tuhan. Dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Di dalam-Mu. Ya Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari semua tundukkan kepala, tutup matamu hari ini. Mari buka hatimu malam hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini datang bukan secara kebetulan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang setia. Mari kita jadi hamba-hamba yang dipercaya.
Kalau Tuhan memberikan kepercayaan 5 talenta kepadamu, jangan engkau berkata, kenapa terus harus aku Tuhan? Kenapa terus harus aku terus? Kenapa tidak yang lain? Tuhan berkata, Tuhan memberi talenta kepada orang sesuai kesanggupannya. Mari kita menjadi orang yang mau dipercaya. Ketika 5 talenta ini dia setia, dia menjalankan 5 talenta. Sehingga dia menghasilkan 5 talenta lagi. Talenta yang kedua dia jalankan dengan setia. Ketika dijalankan dengan setia, dilipat gandakan menjadi 4 talenta. Lalu Yesus berkata, karena engkau adalah hamba yang setia, terimalah mahkota kehidupan. Terimalah Yerusalem baru. Engkau layak untuk menerima Yerusalem baru yang sudah disediakan. Engkau layak memilikinya. Ketiga hamba yang ketiga, 1 talenta. 1 talenta yang dia miliki. Dia tanam. Dia tidak mau bekerja. Tidak mau berfungsi. Tidak ada gairah kerohanian. Tidak ada gairah dalam mencari Tuhan. Tidak ada gairah melayani Tuhan. Tidak ada gairah berjumpa dengan Tuhan. Hidup hanya seperti duniawi. Tidak memiliki perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Yesus berkata, ambillah talenta dari hamba itu. Berikanlah talenta itu kepada yang 10 talenta. Campakkanlah hamba yang tidak berguna, yang jahat dan malas. Maka di sana akan terjadi gertak gigi. Firman ini bicara bagi saya dan saudara malam hari ini. Bagi gerejanya. Yesus sedang terangkat ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah jadikanlah bangsa ini jadi muridku. Supaya mereka boleh menjadi, gerejanya menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, menjadi sinar. Mari kita menjadi gereja Tuhan, bersinar di tengah dunia yang gelap hari-hari ini. Mari saudara menjadi garam yang bisa dirasakan oleh dunia hari-hari ini. Tuhan merindukan hari ini saudara. Mari bangkit. Menjadi orang-orang yang setia. Dalam perkara-perkara kecil. Maka saya percaya ketika kita setia. Setia sampai mati. Setia artinya tidak berubah. Dalam situasi apapun. Baik itu suasana baik mau buruk. Setia tidak akan mempengaruhi situasi apapun. Yesus mau agar saya dan gerejanya, kita semua belajar setia untuk melayani Tuhan. Menjadi orang yang dipercaya. Rep sekali lagi kita naikkan pujian ini. Biar ini menjadi doa kita. Mari dengan sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu hari ini. Seumur hidupku, amin, masuk dalam, amin, rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjamamu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku berjamamu untuk Sorak-sorak kepada Tuhan Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk lebih lagi mempersiapkan diri kami Tuhan menjadi mempelai-mempelai-Mu yang siap,
yang kudus dan yang berkenan di hadapan Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Dan kami akan kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, orang lain dapat merasakan hadirat Tuhan, sukacita, kedamaian, bahkan kasih yang daripada Allah. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberi yang terbaik. Bila persembahan kami ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut ini kami sampaikan jadwal ibadah sepekan. Setiap hari Senin sampai Sabtu kami mengadakan doa fajar yang menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah ini dimulai dari jam 5 pagi. Ibadah Family Altar diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala FA yang tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube atau dapat juga melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat melalui aplikasi Zoom dimulai dari jam 9 pagi. Ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Live streaming ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube dan Zoom. Ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan atau persepuluhan dapat men-scan barcode atau mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Kami tampilkan informasi pembangunan di Bangkalan Madura. Bagi jemaat yang tergerak untuk menabur, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mulai bulan Maret 2021, ibadah Compact dan Youth akan digabung pada hari Minggu jam setengah 11 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Katakan, Yesus kaulah Tuhan. Hallelujah.
Berkati Pastor Ridwan Sihombing. Pakai dia di mana-mana untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati kesehatannya. Dia akan melihat anak cucunya diberkati Tuhan. Berkati juga pelayanannya dia di mana-mana. Terima kasih Tuhan, lindungi dengan kuasa darah Yesus. Juga berkati jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian pada saat ini. Di mana saja mereka ada dan berada. Pak, firman telah disampaikan. Talenta telah diberikan. Kesetiaan dibutuhkan. Dan juga perkara kecil hendak dilakukan. Supaya mendapatkan perkara besar. Berkat makin besar dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara ikuti doa saya, tangan saudara mengangkat ke atas. Wajah juga ke atas, percaya. Yang memberikan talenta itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala talenta yang telah Kau berikan padaku. Kau percayakan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya talenta yang telah Kau berikan padaku ini akan ku kerjakan dengan kesetiaan Tuhan. Dengan percaya. Dan aku tahu tanda-tanda kuasa yang maha dahsyat itu akan menyertai aku. Buat aku mampu melakukannya. Dengan kuasa-Mu Tuhan, menciptakan hal-hal yang baik di dalam hidupku untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya kuasa itu ada dalam diriku. Talenta ini ada pada diriku, akan siap bekerja, akan siap menjalankannya. Tubuhku juga sehat sebagai bukti dan saksi bahwa talenta kuasa Tuhan ada padaku sehingga tubuhku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Dan keluargaku juga diberkati. Ada sukacita, saling mengerti, saling mengampuni, saling memberkati. Dan melakukan talenta-talenta-Mu. Dan percaya kepadamu, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan apa saja ku jama, ku kerjakan. Berhasil. Aku tahu Tuhan, perkara kecil telah Kau berikan, berkat kecil Kau berikan. Begitu aku percaya, aku jalankan, berkat besar akan datang. Aku sukses di bumi, selamat di sorga. Karena Tuhan sudah memberkati aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, Engkau menjalankan kasih karunia ini. Talenta-talenta ini apabila engkau lakukan dan percaya dengan setia, engkau akan melihat berkat-berkat besar itu akan datang padamu. Keajaiban demi keajaiban akan diperlihatkan. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu, damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang selalu mendapati janji menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua telah menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan amin. Dan berkati Malang, berkati Paron, Surabaya, di mana saja saudara ibadah ini diberkati. Lakukan talenta ini, perkara kecil akan Tuhan besar. Amin dalam nama Yesus. Karang yang terjun, kota benteng dan perisai.